Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah dengan NIM 702001-22047 dari Kesmas B. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem skeletal manusia. Sistem tulang belulang pada manusia atau yang kita sebut sistem skeletal. Sistem skeletal merupakan sistem yang tersusun dari berbagai jenis dan bentuk tulang, dan tulang yang membentuk sistem skeletal ini tersusun dari jaringan ikan yang bahan-bahan mineral yang sifatnya keras dan kaku, sehingga dengan adanya sistem skeletal ini dapat memberi bentuk dan juga menopang tubuh kita. Tidak ada tulangnya. Tulang pada orang dewasa ada sebanyak 206 ruas tulang yang terbentuk dari kepala hingga ujung kaki. Tulang-tulang ini memberi bobot memasuk kurang lebih 20% dari berat badan tubuh orang dewasa pada bagian tertentu. Dari tulang ini merupakan tempat melekatnya otot-otot tertentu, sehingga dengan adanya otot ini maka tulang dapat digerakkan berdasarkan detak dan perangnya. Tulang ini dibedakan menjadi dua, yaitu tulang sumbu atau tulang aksial dan tulang ekstremitas atau tulang apendikular. Tulang aksial terdiri dari tulang tengkorak, tulang kranium, tulang belakang atau vertebra, tulang rusuk atau koste, dan tulang dada yang kita sebut sternum. Sedangkan tulang-tulang yang termasuk tulang apendikular yaitu tulang gelang bahu atau gilder pectoral, tulang ekstremitas superior, tulang gelang panggul atau gilder pelvis, dan juga tulang ekstremitas inferior. Dari tulang-tulang tersebut, tulang yang letaknya paling atas yaitu tulang kranium atau tulang tengkorak. Tulang kranium sesungguhnya termasuk jenis tulang flat atau tulang pipi. Walaupun demikian, strukturnya sangat kokoh dan kuat sehingga dapat melindungi organ-organ penting yang berbeda di dalam, yakni otak dan sekitar mata dari terutama atau benturan tulang kranium dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu neurokranium yang menyusun batok kepala, dan viscerokranium yaitu tulang-tulang yang membentuk tulang wajah, juga dagu. Neurokranium dibentuk oleh beberapa tulang, dan tulang-tulang tersebut dipisahkan secara halus oleh persediaan yang disebut sutura tulang. Tulang neurokranium terdiri dari frontolasis atau tulang dahi, tulang pretil atau tulang ubun-ubun, tulang occipitalis, lalu tulang temporalis yang ada di sekitar telinga, dan juga tulang sphenoid. Tulang-tulang yang menyusun viscerokranium terdiri dari tulang nasalis atau tulang hidung, tulang zygomaticus, tulang maxillaris, dan juga tulang mandibula atau tulang dagu. Kemudian tulang vertebra atau susunan tulang belakang. Tulang vertebra merupakan deretan tulang-tulang yang tersusun memanjang, terdiri dari 33 ruang tulang berbentuk mulai dari bagian leher, punggung, perut, hingga bokong. Ruas tulang vertebra akan jenis tulang keras yang bentuknya tidak beraturan. Susunan tulang-tulang vertebra ini memiliki fungsi sebagai pelindung dari sumsum tulang belakang atau melindungi spinalis. Selain itu, beberapa bagian dari susunan tulang belakang ini merupakan tempat keluarnya serabut-serabut saraf. Susunan tulang belakang ini berguna pula untuk menyangga kepala, menyangga tubuh kita agar dapat tetap berdiri dengan tegak. Selain itu, tulang belakang
ini dihasilkan sel-sel darah yang sangat penting perannya bagi tubuh kita. Tulang vertebrae dibedakan menjadi 5 kelompok, yaitu vertebrae cervicalis, vertebrae thoracalis, vertebrae lumbalis, vertebrae sacralis, dan vertebra coccygeal. Tulang aksis berikutnya yaitu tulang rusuk, tulang costai. Kalau kita perhatikan, tulang costai ini termasuk jenis tulang keras, bentuknya pipi dan melengkung. Tulang costai jumlahnya ada 12 pasang ke arah belakang. 12 pasang tulang costai ini melekat pada tulang vertebra thoracalis. Tulang costes building adalah tulang costa ke-89 dan 10, sedangkan tulang costai yang ke-11 dan ke-12 disebut costa flustones atau costai melayang. Artinya tulang costai ini sama sekali tidak melekat langsung pada tulang sternum. Dengan adanya hubungan tulang-tulang corte dengan tulang vertebra thoracalis dan juga tulang sternum, tulang clavicula merupakan tulang yang letaknya di dada bagian atas. Ke arah depan tulang clavicula melekat pada bagian atas dari tulang sternum, sedangkan ke arah belakang tulang clavicula melekat pada bagian atas dari tulang scapula. Fungsi dari tulang clavicula ini adalah sebagai tempat melekatnya otot rangka yang berperan penting untuk menggerakkan daerah leher dan juga daerah dada. Sedangkan tulang scapula letaknya di daerah punggung, tulangnya berbentuk segitiga, dan pipi tulang scapula berfungsi sebagai tempat melekatnya berbagai otot di daerah punggung yang penting untuk berbagi gerakan di daerah punggung dan bahu pada tulang scapula. Inilah nanti melekat tulang lengan atas atau yang disebut tulang humerus. Tulang apendikular lainnya yaitu tulang gelder, pelvis atau gelang panggul, tulang gelang panggul, tulang ilum, itulah iskum, dan tulang pubis ke arah belakang tulang ilum melekat pada tulang scalis, sehingga susunan dari ketiga tulang gelang panggul ini akan membentuk suatu rongga. Tulang-tulang ekstremitas inferior terdiri dari tulang paha atau tulang femur, tulang dengkul atau tulang patella, tulang tungkai yang terdiri dari tulang kering atau tulang tibia, dan tulang betis atau yang disebut tulang fibula. Lalu juga ada tulang-tulang yang menyusun telapak kaki, yakni tulang tarsal, tulang metarsal, dan terakhir tulang jari jemari kaki yang disebut flancet. Kalau kita perhatikan tulang femur dan tulang tibia, keduanya termasuk tulang panjang dan bentuknya seperti pipa. Kedua tulang ini merupakan tulang yang begitu kuat dan keras sehingga mampu menopang seluruh tubuh kita. Selain itu, pada tulang femur tibia dan juga fibula di lapisan otot rangka yang begitu tebal sehingga mampu melakukan banyak gerakan. Cukup sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.